Oh, udah mulai ya? Kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan untuk minggu ini ya. Semoga kalian dalam weekend ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bahagia. Hari ini kita akan membahas tentang pilihan ganda yang sudah kalian kerjakan kemarin di Google Classroom, yaitu LKS halaman 37 nomor 1 sampai 25 pilihan ganda. Ya, kita akan bahas satu persatu. Kalian boleh mulai buka aja LKS-nya halaman 37 sampai 39 nomor 1 sampai 25. Nah, ketemu semua? Ya. Oke. Kalau sudah ketemu, kita akan bahas satu persatu. Nomor 1, keadilan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Hari ini merupakan pendapat dari Thomas Hobbes, Aristoteles, Notonegoro, atau WJS Purwodarminto. The answer is ya, C. Notonegoro. Beliau pernah menerangkan bahwasanya keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika suatu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi waktu itu Notonegoro pernah mengatakan ini, keadilan versi Notonegoro. Selanjutnya nomor 2, berikut ini yang bukan arti dalam kata adil adalah memihak pada salah satu pihak, memberikan sesuatu sesuai haknya, mengetahui benar dan salah, mengetahui hak dan kewajiban. Which one? Ya, memihak salah satu pihak, yang bukan ya, yang bukan. Ingat, biasanya anak ketipu di sini. Ini jawabannya kayaknya betul semua, akhirnya pilih salah satu, padahal jawabannya yang bukan, berarti yang salah. Jawabannya A. Nomor 3, keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan disebut keadilan. Jelas, keadilan kreatif ya, C. Yang lainnya belum benar. Nomor 4, konsep keadilan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua mengandung makna A. Tujuan negara Indonesia mengandung nilai keadilan. B. Kemerdekaan itu untuk mewujudkan keadilan. C. Perjuangan lahir karena adanya keadilan. D. Keadilan perlu diperjuangkan oleh setiap bangsa. Yang mana? Yang betul jawabannya B. Kemerdekaan itu untuk mewujudkan keadilan. Kemerdekaan itu untuk mewujudkan keadilan. Jadi anak-anak, seperti kita tahu sekarang di media sosial juga banyak, di TV juga banyak pemberitaan tentang rencana pengesahan undang-undang Omnibus Law. Itu gimana ya? Makanya mereka bereaksi karena keadilan, dirasa keadilan nggak ada di situ. Makanya mereka bereaksi ingin merdeka. Kita sebagai siswa ya belajar aja lah yang betul gitu, supaya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Nomor 5, faktor pendorong yang dapat menjamin tercapainya suatu keadilan adalah adanya jaminan dan kepastian hukum, terbukanya proses peradilan yang bebas, terjaminnya kesejahteraan pada penegak hukum, diberlakukannya hukum secara pandang bulu. Yang mana? Yang menjamin tercapainya suatu keadilan itu adalah adanya jaminan dan kepastian hukum. Makanya kenapa itu pada demo, mahasiswa, buruh, bahkan anak STM pada ikut demo, karena mereka tidak ada kepastian hukum. Ini kalau hukumnya nanti dilegalkan, dijadikan betul ketok palu oleh DPR dan MPR dan disetujui oleh presiden, maka hukum, kepastian dari hukum mereka itu akan hilang. Mereka yang, kalau Pamin perhatikan di sana ada pernyataan bahwasanya tidak ada lagi karyawan tetap, hanya ada karyawan kontrak. Itu jadi nggak ada kepastian. Jadi tahun ini kontrak, belum tentu tahun depan dikontrak lagi. Itu yang namanya tidak ada kepastian hukum. Makanya pada demo udah turun anak-anak. Nah, kalau kalian nggak perlu turun, kalian pasti jadi masih SMP 5, masih murid SMP 5. Yang penting kalian ngerjain tugas ya. Jangan kayak kemarin dipanggil-panggil ke sekolah tuh, melihat banyak banget. Selanjutnya nomor 6, hidup rukun dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat harus kita lakukan. Karena
manusia sebagai makhluk individu, manusia dalam hidupnya selalu tergantung orang lain, manusia dalam hidupnya di masyarakat mengutamakan kepentingan orang lain, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kenapa kita harus saling menghormati? Karena manusia tidak dapat hidup dengan atau tanpa bantuan orang lain. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Manusia memiliki berbagai norma. Adapun norma yang paling tua, yang paling ada dulu apa? Agama, susila, hukum, kesopanan. Jawabannya adalah kesopanan. Jadi dari zaman Nabi Adam dulu, ya kan, itu sudah ada norma kesopanan. Dari zaman dulu sudah ada norma kesopanan. Jadi waktu itu Nabi Adam diminta untuk tidak mendekati pohon larangan Allah. Apa yang terjadi? Dia malah dekat, malah makan buah khuldi. Akhirnya diturunkan ke bumi. Itu dari dulu. Nggak boleh deket-deket, malah deket-deket. Dari dulu ya. Norma yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa dan sanksi bagi pelanggar akan mendapat dosa adalah pengertian norma. Jelas. Norma agama, ya. Itu nggak ada yang lain jawabannya selain norma agama. Berikut yang bukan merupakan unsur-unsur hukum, yaitu berisi peraturan yang mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Pada umumnya peraturan tersebut bersifat memaksa, terdapat perintah dan larangan. Peraturan diadakan dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Apa? Yang bukan unsur-unsur hukum. Jawabannya adalah C. Terdapat perintah dan larangan. Kalau yang lainnya adalah unsur-unsur dari hukum. Kalau ada perintah dan larangan itu bukan unsur-unsur hukum. Jadi kalau hukum itu biasanya bersifat universal, general ya, menyeluruh, terus dibuat oleh badan resmi ke negara, misalnya tadi MPR, DPR gitu-gitu kan. Kayak mereka menetapkan omnibus law juga dari pemerintah. Selanjutnya nomor 10, contoh pelaksanaan norma kesopanan pada masyarakat. Di masyarakat norma kesopanan adalah melaksanakan ibadah, ini norma agama. Menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu, norma apa ini? Norma kesopanan. Menggunakan helm saat berkendaraan roda 2, norma hukum. Selalu berkata jujur dalam setiap tindakan, norma gimana sih? Kesusilaan. Kalau norma kesopanan berarti menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu. Jadi orang barat ya, maksudnya kita nih ya, kayak orang timur itu lebih sopan ketika menggunakan tangan kanan. Misalnya ditanya, kalau orang Jawa, biasanya orang Jawa ya, itu kalau ditanya, Mas, tahu rumahnya Pak RT? Oh iya di sana. Ini dengan tangan kanan dan pakai jempol, bukan pakai tunjuk. Di sana, bukan, tapi di sana Pak. Atau mampir, boleh Pak mampir dulu. Jadi pakai tangan kanan dan lebih sopan pakai jempol. Jadi kalau kalian misalnya menunjukkan sesuatu, tahu nggak di mana? Di sana. Ini lebih sopan, pakai jempol, bukan pakai telunjuk. Apalagi pada jari yang lain ya, begini nggak boleh ya, lebih sopan pakai jempol. Next, untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, setiap pemeluk agama harus mendalami ajaran agamanya di samping agama lainnya, memahami ajaran semua agama dan membanding-bandingkannya, meningkatkan iman dan takwa menurut keyakinannya, atau selalu mengikuti kegiatan keagamaan supaya kita terhindar dari pelanggaran terhadap norma agama. Maka sebaiknya kita meningkatkan iman dan takwa menurut keyakinannya. Amin tahu di kelas 7 sekarang ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, mungkin ada Konghucu. Nah, kita supaya kita nggak berantem, bentrok, supaya kita nggak ribut antara agama, maka sebaiknya kita mengimani keyakinan yang kita yakini. Nggak usah bahas, wah kalau agama Kristen begini, agama Islam begitu, Buddha begini, nggak usah. Semua sama di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Kita kuatkan iman kita supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran, supaya tidak ada terjadinya keributan. 12. Salah satu ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat yaitu banyaknya tindakan main hakim sendiri, tingginya pengetahuan masyarakat tentang hukum, tidak terjadinya pelanggaran hukum, kepatuhan pada hukum. Ciri kesadaran masyarakat adalah
kepatuhan pada hukum. Jadi kalau kesadaran hukumnya tinggi, maka kepatuhan juga tinggi. Kepatuhan pada hukum. Jawabannya D, ciri-cirinya adalah kepatuhan hukum. Sifat memaksa yang dalam penerapan norma hukum berarti hukum hanya berlaku bagi sekelompok orang. Hukum berlaku bagi seluruh warga negara. Dikenakan hukuman bagi setiap orang. Kedudukan setiap orang di mata hukum sama. Jawabannya adalah B. Hukum itu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak pandang bulu. Wah, saya anak pejabat nih, saya anak presiden. Ya nggak bisa, kalau salah ya harus tetap dihukum gitu kan, sesuai dengan apa yang dia langgar. Norma kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang dapat dicapai apabila masyarakatnya bersifat apatis, memperhatikan hak dan kewajiban serta saling menghargai, melestarikan budaya bangsa, menerima budaya luar. Jadi kalau kita pengen seimbang, selaras, serasi, maka kita harus memperhatikan hak dan kewajiban. Hak kalian sebagai murid adalah mendapatkan ilmu dari guru. Kewajiban kalian adalah mengerjakan tugas. Kewajiban guru adalah memberikan tugas. Hak dari guru adalah mendapatkan apa? Ya, itu hak guru, mendapatkan juga ya imbalan dari jerih payahnya, dari hasil kerjanya, kayak gitu-gitu. Jadi supaya selaras, seimbang, serasi, maka harus memperhatikan hak dan kewajiban serta saling menghargai. Wujud kalian anak-anak menghargai guru adalah untuk saat ini yang mengirimkan tugas, tidak mempersulit guru. Apalagi sekarang mau persiapan e-rapot, pembagian rapot PTS kalian, pertengahan tengah semester. Kalau kalian mempersulit karena jarang ngerjain, nggak pernah ngerjain, yang repot gurunya juga repot karena harus mencari nilai kalian. Ini kamu belum ngerjain, nah gitu-gitu kan. B jawabannya, memperhatikan hak dan kewajiban serta saling menghargai. 15. Berdasarkan teori etis, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Teori etis bersifat subjektif dan terlalu cenderung mementingkan pemerintah, golongan, kelompok, individu. Jawabannya adalah individu. Jadi kalau kita jadi kan sini kan dikatakan bahwasanya hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Tapi ternyata bersifat subjektif, bersifat menguntungkan atau mementingkan individu. Individu itu satu orang tertentu saja. Ini nggak baik ya. Kalau baik itu yang mementingkan kepentingan bersama, itu lebih baik daripada mementingkan satu individu aja. Tingkat kepatuhan atau kesadaran hukum dalam melaksanakan peraturan dengan ukuran konteks legality. Konteks legality artinya seseorang patuh pada hukum karena dasar prinsip etis yang layak universal, takut pada orang atau kekuasaan atau paksaan, dasar keuntungan atau kepentingan, kiprah umum atau masyarakat. Jadi seseorang tuh patuh hukum tuh karena apa? Karena emang universal, karena takut pada orang atau kekuasaan tertentu, atau keuntungan atau dari kepentingan, atau emang kiprah dia di masyarakat. Jawabannya adalah kiprah umum dan atau masyarakat. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang baik supaya kita diakui di masyarakat, berarti kita harus sadar akan hukum dengan sendirinya, tanpa ada paksaan, tanpa ada takut pada orang tertentu. Wah, kalau ada Pak Ustadz rajin ke sekolah, rajin ke masjid. Kalau nggak ada, mager di rumah, ya kan, tiduran, kayak gitu ya. 17. Peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia yang sebagai ihsan ciptaan Tuhan disebut norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Kalau hubungannya dengan hati nurani, dengan perasaan, berarti itu norma kesusilaan. Kalau agama jelas ya dengan Allah ya, dengan Tuhan kita. Kalau kesusilaan dengan hati. Kalau kesopanan itu yang dilihat, wah nggak sopan. Kalau hukum jelas yang dibuat oleh pemerintah, kayak gitu. Hukum bagi seseorang yang melanggar norma kesusilaan adalah dosa, penjara, menyesal, denda.
Dosa itu norma hukuman dari norma agama. Penjara hukuman dari norma hukum. Menyesal itu hukuman dari norma kesusilaan. Kalau denda biasanya norma kesopanan. Misalnya kalian di rumah pulang telat, padahal peraturan di rumah kalian itu misalnya main keluar itu paling malam pulang jam 8, ternyata kalian pulang jam setengah 9 atau jam 10, maka kalian akan denda sama orang tua biasanya. Atau misalnya kalian di RT pulang kerja lewat jam 10, peraturannya adalah kalau kalian pulang kerja lewat jam 10, motornya masuk gang itu wajib dituntun, mesin dimatikan. Kalian melanggar, pulang jam 10 malam masuk gang digeber-geber, ya udah kalian kena di situ, kena denda atau kena apa yang berlaku di masyarakat tersebut. 19. Norma kesopanan bersumber dari ajaran Tuhan melalui kitab suci. Ini norma agama jelas ya. Keyakinan masyarakat bahwa sesuatu itu baik untuk dilakukan, nah ini norma kesopanan. Peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan berarti norma hukum. Pemikiran dari tokoh masyarakat, norma kesopanan. Jadi norma kesopanan itu biasanya norma kesusilaan. Maaf, kalau kesopanan itu keyakinan masyarakat bahwa sesuatu itu baik untuk dilakukan. Contoh tadi, penggunaan jempol tadi. Misalnya kalau kalian main ke Jawa, kalau sini ada orang Jawa, suku Jawa, biasanya kalau orang Jawa itu ya menunjukkan kesopanannya dengan menunjukkan satu, misalnya Pak, rumahnya Pak Budi di mana? Oh, di sana Pak. Terus pakai bahasa yang halus, boso naik cara wong Jawa gitu. Nah, terus itu diyakini masyarakat dengan bertingkah laku seperti itu adalah norma yang sangat baik, norma kesopanan, lebih sopan seperti itu. 20. Orang yang melanggar norma hukum akan mendapat sanksi, dihina, diasingkan, penjara, dosa. Jelas jawabannya di penjara. Kalau norma hukum ancamannya pasti dalam penjara ya, atau tergantung pelanggarannya. Misalnya norma hukum mencuri atau membunuh atau yang lainnya, jelas itu masuk penjara. Kalau dihina apa, nomor apa? Kalau dihina itu sanksi dari norma diasingkan, termasuk dihina sama aja, itu norma kesopanan. Jadi kalau misalnya kalian melakukan pelanggaran akan dihina, akan diasingkan, termasuk norma kesusilaan juga sama. Perhatikan pernyataan berikut: menghormati orang tua, menghargai teman dan bergaul dengan rukun, hidup rukun dengan saudara, membuang sampah pada tempatnya, membantu pekerjaan rumah tangga. Contoh kepatuhan hukum di lingkungan keluarga ya, ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5. Jadi yang pertama tadi adalah menghormati orang tua, jelas ya. Terus hidup rukun dengan saudara, jelas. Terus membantu pekerjaan rumah tangga, itu yang nomor hukum yang ada di lingkungan keluarga. 22. Semua orang di Indonesia tanpa terkecuali harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Salah satu alasannya yaitu jika tidak patuh pada hukum dapat dikenakan sanksi. Jika kita tidak tunduk dan patuh pada hukum, maka akan berurusan pada pihak yang berwajib atau polisi. Kepatuhan terhadap norma dapat menciptakan tertib hukum, dan tertib hukum tersebut dapat membantu tercapainya tujuan negara. Mematuhi hukum akan menguntungkan diri sendiri. Alasan kita untuk patuh terhadap hukum yang ada di negara Indonesia adalah apa? C jawabannya. Kepatuhan terhadap norma dapat menciptakan tertib hukum, dan tertib hukum tersebut dapat membantu tercapainya tujuan negara. Apa tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar? Menciptakan perdamaian. Lupa, makanya dibaca. Itu ada di Undang-Undang Dasar ya, di preambule atau pembukaan itu ada. Tujuan-tujuan negara ada di situ, ada banyak. 23. Di hadapan hukum setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada pembedaan. Hal itu merupakan fungsi hukum dalam apa? Menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan sosial, pengayoman, perlindungan. Jawabannya adalah menjamin keadilan sosial. Semua diberlakukan sama, itu idealnya ya. Idealnya semua warga negara Indonesia diberlakukan sama. Tapi yang terjadi apa anak-anak? Ya Allah, kami miris. Di negara kita ini yang terjadi
hukum itu dapat dibeli. Lagunya ada tuh ya, Gayus Tambunan, maaf sebut merek lagi. Ada pejabat-pejabat kita yang dia itu karena mempunyai kekuasaan, ketika dia dihukum fasilitasnya berbeda dengan napi yang lain. Ada napi di Indonesia itu yang penjaranya full AC, ada TV-nya, ada voucher liburannya, ada lengkap. Itu satu orang satu kamar kayak hotel. Nah, tapi ada juga di penjara yang lain di Sumatera terutama, itu karena lebih banyak napi daripada kapasitas penjaranya. Satu ruangan yang kecil itu bisa puluhan orang. Bahkan kalau dia mau jongkok, dia harus bayar sama sipir supaya dia bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi. Sungguh terlalu ya, nice banget. Kita nggak adil. Makanya kalian lah nanti para calon penerus bangsa harus betul-betul, jangan sampai seperti yang sekarang ini, kacau balau ya. 24. Kewajiban kita sebagai seorang keluarga dalam melaksanakan norma adalah menghormati orang tua, menggunakan waktu bermain sebanyak-banyaknya. Siapa tuh? Melaksanakan sesuatu hanya bila diperintah orang tua. Ayo, kalau diomongin baru ngerjain, kalau enggak diem aja. Menjaga rumah setiap malam, makan kucing. Jadi kewajiban sebagai anggota keluarga dalam norma adalah menghormati kedua orang tua. Kalian coba, ada nggak yang pagi-pagi sebelum ayahnya kerja, ibunya kerja, cium orang tua, cium tangan orang tua, minta maaf sama orang tua, ingat dosa kalian banyak sama orang tua. Sempet kayak gitu nggak? Kalau nggak, bahaya. Nanti kalau kalian sudah dewasa, punya keluarga, punya anak, itu akan jadi hukum karma bagi kalian sendiri. Terakhir, seseorang dapat dikatakan telah memiliki kesadaran hukum dalam kehidupannya apabila mereka mengetahui tentang hukum, berpendidikan sarjana hukum, hafal tentang hukum, menyadari dan melaksanakan hukum tanpa paksaan. Kalau orang itu sudah bisa dikatakan sadar hukum, berarti dia menyadari, wah saya ini mau keluar nih pakai motor, berarti saya harus pakai helm, saya harus mempunyai surat kendaraan, SIM, STNK, dan sebagainya. Baik, kadang-kadang dari pamit cukup. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Selamat berweekend. Kita ketemu lagi di hari Selasa untuk tugas selanjutnya. Dadah. Yes, bos.